Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurski Setiarini dengan NIM akhir 075 dari kelas TBI 3C. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dan bagaimana sih pembetulannya. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Tonton terus video ini sampai habis ya. Kata yang pertama yaitu fotokopi. Fotokopi adalah kesalahan ejaan. Kata yang benar menurut KBBI, fotokopi adalah menggunakan K, bukan C. Ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris yaitu photocopy. Dalam bahasa Indonesia, kata serapan ini diubah menjadi fotokopi. Penggunaan kata fotokopi menunjukkan ketidaktepatan ejaan umum, jadi karena pengaruh bahasa asing tanpa adanya adaptasi. Yang kedua yaitu kata wudhu. Kata wudhu ini merupakan kesalahan ejaan dan juga diksi. Kata wudhu ini seharusnya menggunakan U, bukan DH. Nah, kata wudhu ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi wudhu. KBBI juga mencatatnya sebagai wudhu. Kata yang ketiga yaitu kata antrian. Nah, sering kita temukan bahwa kata antrian ini menggunakan huruf I. Antrian ini yang benar adalah menggunakan huruf E, bukan I. Begitupun dengan KBBI mendefinisikan kata antrian ini sebagai barisan orang yang menunggu. Padahal kata antrian ini menunjukkan ketidaktepatan ejaan kesalahan di ruang publik. Mungkin ada ketepatan ketik ataupun kesalahan ataupun pengaruh bahasa daerah. Selanjutnya yang keempat adalah kata dijual. Dijual ini adalah kesalahan struktur dan juga ejaan. Kata dijual ini orang-orang lebih sering menggunakan kata dijual, bukan dijual menjadi satu kata. Nah, kata dijual ini atur dan juga ejaan. KBBI mencatat kata dijual ini merupakan kata pasif dari kata menjual. Ketidaktepatan kata dijual dipisah ini menunjukkan ketepatan struktur kalimat. Kesalahan ini sering terjadi pada media sosial. Ini membuat kata kurang profesional seperti pada kalimat dijual barang dijual murah, seharusnya menggunakan kata barang dijual murah, kata dijualnya tidak dipisah. Selanjutnya yaitu megacuan. Megacuan ini adalah ketidaktepatan kata dan juga campuran kode. Dalam KBBI, penggunaan kata mi menggunakan e, tidak menggunakan mi saja. Nah, kata mi menggunakan e ini lebih sering digunakan dalam masyarakat, sedangkan kata gacuan adalah nama sebuah brand. Sehingga terjadi percampuran antara kata pada kata mi dan juga brand gacuan. Kata megacuan ini tidak menjelaskan secara lengkap dari apa yang dimaksud. Seharusnya lebih menggunakan kata mie ayam gacuan. Gacuan ini tidak efektif karena tidak menjelaskan produk secara lengkap. Seharusnya lebih menggunakan mie ayam gacuan karena dapat membingungkan pembaca dan juga tidak familiar dengan produk tersebut. Yaitu analisis faktor penyebab sosial, budaya, teknologi, dan juga psikologis. Yang pertama yaitu faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang pertama yaitu faktor sosial dan budaya mempermainkan peran besar dalam ketidaktepatan ini. Di Indonesia, bahasa Indonesia seringkali bercampur dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, terutama dalam konteks urbanisasi dan juga globalisasi. Misalnya, kata wudhu berasal dari kata bahasa Arab yaitu wudu yang diserap tanpa menyesuaikan ejaan baku, mencerminkan budaya Islam yang kuat namun kurang disiplin dalam standarisasi.
Hal ini juga terlihat dalam kata antrean yang lebih dekat dengan bahasa Jawa yaitu antri daripada kata baku yaitu antrean, menunjukkan dominasi budaya lokal di ruang publik. Yang ketiga yaitu kebiasaan masyarakat yang longgar terhadap norma bahasa berkontribusi pada fenomena ini. Di ruang publik seperti pada papan nama toko ataupun antrian layanan, orang sering menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak formal, seperti pada kata dijual untuk dijual, karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan koreksi. Secara psikologis, ini dipengaruhi oleh norma kelompok serta kurangnya kesadaran akan pentingnya bahasa baku untuk identitas nasional. Kebiasaan ini diperkuat oleh lingkungan pendidikan yang belum sepenuhnya menekankan literasi bahasa. Analisis kebijakan bahasa ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam papan nama, iklan, informasi publik. Namun, implementasinya masih sering lemah. Contohnya seperti penamaan fotokopi melanggar semangat undang-undang, yakni karena tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya yaitu pada Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia mengatur standar penggunaan bahasa Indonesia di instansi pemerintah dan ruang publik. Pasal 4 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku untuk komunikasi resmi, termasuk pada penamaan tempat. Namun, pada sektor swasta seperti toko fotokopi ataupun restoran, kepatuhan rendah karena tidak ada sanksi langsung, sehingga pada kata dijual ataupun megacuan tetap marak. Dampak penggunaan bahasa yang tidak tepat. Yang pertama, pada pemahaman masyarakat. Penggunaan bahasa yang tidak tepat seperti pada kata wudhu dapat membingungkan masyarakat, terutama wisatawan atau generasi muda yang kurang familiar dengan variasi lokal, sehingga mengurangi efektivitas komunikasi di ruang publik. Kemudian pada layanan publik, fotokopi ataupun dijual dapat menimbulkan kesalahpahaman, seperti dalam kata antrean layanan kesehatan, di mana kata antrean ini kurang jelas, berpotensi mengganggu efisiensi dan juga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ataupun orang asing. Kemudian pada citra instansi, menggunakan penamaan tidak bagus seperti pada kata megacuan mungkin kurang profesional, merusak citra sebagai entitas yang tidak menghargai standar nasional dan juga mempengaruhi kepercayaan konsumen ataupun masyarakat. Kemudian pendidikan dan literasi bahasa, fenomena ini menghambat pendidikan dan juga literasi bahasa karena anak-anak dan remaja terpapar ejaan salah sehari-hari, memperkuat kebiasaan buruk dan mengurangi kemampuan berbahasa baku di sekolah. Dan yang terakhir yaitu identitas dan martabat bahasa Indonesia. Penggunaan tidak tepat merendahkan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mengancam identitas budaya bangsa, dan juga memperkuat dominasi bahasa asing ataupun daerah, yang pada akhirnya melemahkan persatuan nasional. Solusi dan rekomendasi inovatif yang dapat kita lakukan yaitu menetapkan standar nasional pada papan nama seperti penggunaan EYD secara wajib dengan desain yang menarik untuk mendorong kepatuhan, misalnya melalui sertifikasi dari Badan Bahasa. Kemudian SOP penggunaan instansi disediakan untuk semua materi publik dengan pelatihan rutin bagi staf. Kemudian kampanye literasi bahasa, meluncurkan kampanye digital seperti challenge di media sosial untuk koreksi penamaan, melibatkan influencer dan sekolah guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi kalian semua. Nah, mulai dari sekarang, yuk kita belajar penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar generasi yang akan datang tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.